Okay. Mic ready? Each one. Ready. Good. Halo Sobat Kripto, apa kabar semuanya? Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial ya, walaupun bukan founder Project Crypto seperti yang biasa kita hadirkan. Ya karena di podcast Kongko Komunitas Kripto ini saya biasa ngadirin founder Crypto, exchange gitu kok. Tapi menurut saya ini salah satu support system yang penting banget. Karena di kripto kan ya sama seperti instrumen investasi apapun, kita harus tahu bagaimana cara melakukan trading, dan banyak orang salah kaprah tradingnya. Justru banyak yang loss ya. Margin call. Nah, margin call dan lain-lain. Justru hari ini, walaupun bukan project crypto, kita akan belajar support system. Kita akan belajar bagaimana cara kita ngehack otak kita, ngehack nih kalau saya bilang, tweaking otak kita supaya kita bisa selalu profitable di dunia trading dan di dunia kripto ya. Jadi mari kita sambut aja, udah pasti kalian udah kenal Ko Denny Santoso. Yeay, thank you. Iya, Ko Denny Santoso. Mungkin boleh kok cerita dulu lah gimana sih, kan saya udah tahu Ko Denny udah lama. Ko Denny kan dulu terkenal sebagai seorang digital marketer, benar nggak? Pakar digital marketing. Yes. Kok bisa akhirnya sampai sedikit pivot ke NLP sama hipnoterapis gitu? Well, sebenarnya kalau dunia NLP itu sudah sejak tahun 2009 sebenarnya. Jadi udah lama banget sebenarnya. Waktu masih belum di digital marketing sebenarnya malah. 2009 ya? 2009. Okay. Reason why waktu itu adalah aku di Jakarta tuh waktu itu jalan-jalan di mall, kemudian panic attack. Panic attack? Why? Panic attack. Jadi bener-bener yang deg-degan, keringet dingin, terus nggak bisa jalan, dan datang ke mall, ke Pacific Place waktu itu, niatnya shopping. Oke. Pulang kursi roda ke UGD. Ini karena Koko introvert kah? Gak ngerti waktu itu apa, gak ngerti. Oh, tiba-tiba aja? Dan 2009 belum YouTube kayak sekarang. Oke. Jadi source of information juga limited. Kemudian aku bahkan gak tahu itu namanya panic attack. Oke. Pokoknya kok kayak begini gitu. Dan setelah itu baru berobat lah ceritanya kemana-mana. Oke. Ke meditasi, ke psikiater, ke gereja, gitu kan, ini apaan sih gitu, kena spiritual maupun pokoknya aku mau sembuh gitu kan. Sampai sempat kepikiran yang aneh-aneh gitu. Semua kepikiran, maksudnya pokoknya semuanya aku jalanin. Semua jalan yang disebutkan orang aku jalanin. Coba gitu. Sampai suatu hari psikiaterku bilang, aku terapi ya pakai teknik NLP. Oke. Apa itu? Dia jelasin singkat doang. Habis itu kan aku dasarnya penasaran. Aku riset. NLP itu apa? Ketemu kelas. Ketemu kelas. Jadi ikut kelas 2009 dan panic attack-ku sembuh. Sembuh karena ikut kelas NLP. Ya, karena habis itu praktek ya. Apa yang diajarkan di dalam? Di NLP itu kita belajar tentang otak itu cara kerjanya seperti apa sih sebenarnya. Contoh paling simple, banyak orang gagal move on. Betul. Putus pacar, habis itu nggak bisa ini, bahkan sampai bunuh diri. Sebenarnya mereka nggak tahu bahwa otak itu selain bisa memanggil memori, dia bisa menghapus emosi yang terkait di memori. Bisa manggil memori juga bisa hapus. Gini, memanggil misalkan kayak aku mau membayangkan sesuatu yang bikin aku excited, yang happy, bisa. Bayangin aja, lu mau minggu depan mau ke Disneyland gitu misalnya, contoh gitu kan, itu kan happy kan? Betul. Tapi kita juga bisa mendelete emosi sebenarnya. Ada mekanismenya, cuma orang nggak pernah tahu. Caranya simple, memanggil emosi, memorinya kita ingat aja dari A, B, C, D, E gitu. Memorinya muncul, emosinya akan ngikut, naik gitu. I see. Simple. Itu kita bisa lakuin itu. Dulu pacaran seru ya gitu kan. Memorinya kan ini muncul, emosinya muncul tuh. Happy-nya dapat lagi, excitednya dapat lagi ya. Tapi nggak banyak orang tahu kalau kita memunculkan kondisinya dari titik tadi kan A ke B. Nggak banyak orang tahu kalau ternyata kita memikirkan dari titik B dimundurin ke A. Tapi kayak kaset Betamax di rewind yang gerakannya mundur tuh. Mundur gitu. Dari titik B ke A, maka emosi dan memori itu putus. Emosi. Kalau kita rewind pelan-pelan nih, agak ini kan. Kalau kita rewind intinya memori dan emosinya bisa putus. Jadi memorinya akan ada. Oh iya, aku pernah kok begitu. Rasanya gimana? Biasa sih. Tiba-tiba flat. Yang disebut gagal move on itu adalah ketika kita mengingat ininya masih nyangkut. Masih sayang, masih apa gitu benar-benar kan? Contoh kalau mantan tadi ya. Yes, termasuk lost di crypto. Tadinya aku kayaknya pernah
take posisi begini. Ya, pokoknya ada memori, ada emosi. Iya, betul. Dan ternyata kita cuman mundurin aja, itu putus. Jadi kalau ditanya mantan pacar pertama, inget gak? Inget sih. Rasanya gimana? Gak ada rasanya. Kayak gitu sebenarnya. Oke. Kalau orang normal, maksudnya nggak ngerti ini semua, kan juga bisa pacaran 5 kali, married, yang ini udah nggak ada rasanya. Betul. Ya kan? Udah nggak ada rasanya. Itu namanya udah lepas tuh. Udah gitu lepas, kan? udah lepas. Berarti kalau otak itu bisa kayak begitu, sebenarnya ada mekanisme di dalam otak yang bisa seperti itu. Oke. Kita cuma nggak tahu aja how. Tinggal harus dilatih. Nggak dilatih. How-nya, tahu how-nya. How-nya dulu ya. Oke. Berarti kalau ngerti teknik ini, diputar begini, muternya cepat ya. 2 kali lipat, seret mundur. Oke. Gitu. Begitu sudah dari B ke A 2 kali lipat, kita ulangi dari B ke A lagi 4 kali lipat. Diulangi lagi 6 kali lipat, 8, 10, udah 5 menit. Nah, Move on. Tapi gini, jangan sampai dimundurin ke A, terus maju lagi. oke, coba mungkin lebih yang konkret dalam hal trading ya. Karena kan kita teman-teman sobat kripto kan rata-rata pada trading kripto. Caranya itu gimana? Misal nih saya Sebelum masuk posisi. Ya, sebelum masuk posisi. Abis itu gini, gak enak semua memorinya. Ya, abis takut, emosinya pernah kalah. takut. Abis itu jebret di sini loss 1 miliar. Ya, misal. Gitu. Misal dari sini. Cukup dibayangin setelah loss ini sampai sebelum entry. Dari loss mundur ke Sebelum entry, sebelum Oke. ada apa-apa. Oke. Gitu. Itu untuk membuat dia hilang traumanya. Oke. Jadi nanti kejadian itu misalkan apa ya? Kadang-kadang ada yang kejadian let's say masuk di koin tertentu dan itu bikin dia trauma, yang Betul, traumatik gitu. Betul. Kayaknya kalau keinget koin itu aku kayak males gitu. Iya, Ya, feeling gitu loh. takut ya. Itu kan memicu lagi tuh. Ya. Nah, memutus itunya kejadiannya itu. Ini kalau inget kejadiannya ceritanya. Jadi setelah dia selesai dan sebelum dia entry itu dimundurin. Gerakan videonya itu dimundurin, ret gitu. Nah, yang kata Koko tadi kan pertama mundurnya 2 kali, terus mundurnya 4 Lebih cepat kali, lagi, 6 ret kali. gitu. Oh. Lebih cepat ret gitu. Terakhir 10 kali juga pet gitu aja. Oh, kayak di otak kita tuh kita mikirin rewind tapi kita cepetin gitu. Cepetin gitu aja. Oh. Rewind kan cepet tuh, tapi 2 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali, 8 kali. Coba ya, 10 coba kali ya. gitu. Kayak banyak trauma. Iya, namanya trading nggak mungkin cuan terus kok. Ya, I mean all in all ya kan, kalau kita tarik garis panjang memang kita profit, tapi kan dalam perjalanan itu belum pernah saya melihat satu orang pun yang pasti profit terus tuh nggak ada kok. Pasti ada profit, ada loss, ada profit, ada loss. Ya, normalnya begitu. Itu normalnya begitu. Normalnya begitu. Kalau Kode ini sendiri trading nggak? Sempet trading. Cuman aku nggak terlalu ke situ karena memang kesibukannya kayak aduh luar biasa banget kayak gini. Cuman pro and cons ketika ngerti teknik ini. Apa tuh? Harusnya pro semua. Kok ada cons-nya kok? Ada cons-nya ternyata. Apa tuh? What is that? Kalau nggak takut loss gimana? Ya, bagus dong. Takutnya size-nya kegedean ya? Like Hajar. oh. Hajar aja. Nggak takut loss. Kan nggak ada hubungannya yang kemarin. Kemarin loss. Otak kita sebenarnya loss itu membuat kita takut. Itu ada pro-nya juga. Oke. Jadi hati-hati. Oke, ngerem lah ya. Rem. Hati-hati kan. Jadi analisanya lebih ini kan. benar. Tapi kalau itu nggak ada, kan jadi kayak nggak ada takutnya sama sekali. Betul Nah, juga ya. itu jadi be careful. Jadi rasa takut itu bukan semuanya jelek. Setuju. Cuman bukankah terkadang nih ya, ini kalau pengalaman saya waktu saya trading, waktu kita trading kalau kita sudah takut duluan, maka kenyataannya itu akan jelek. Bener. Nah, sekarang tinggal tergantung kebutuhan takutnya di mana. Kalau kita nggak pernah takut, populasinya lebih kecil kita. Macan diajak foto mati. Benar Iya juga ya. Iya kan? Iya. Karena takut itu diciptakan untuk melindungi kita sebenarnya gitu. Iya. Ya kan pernah ketabrak sekali nih, amit-amit ketabrak sekali gitu kan, hati-hati kan sebenarnya. Kita jadi hati-hati. Hati-hati kalau enggak kan bodo amat gitu kan. Iya. Nah, jadi tergantung sekarang kadarnya di mana. Ada orang yang sampai trauma, berarti itu apa ya? Very emosional buat dia. Oke. Itu jadi sampai trauma, mungkin loss rumahnya hilang gitu. Wah, Iya, traumatis iya. sekali gitu kan. Dan Kayak membuat dia jadi nggak berani trading lagi. aku ada kenalan lah Oke. yang floating ya. Floating ya. Belum close loh. Belum close. Floating loss. $1 kagak bisa tidur. Kayak, Wah, itu- bro, lu ngajak makan gua itu sushi teh aja berapa, bro? Iya, benar. Ini $1, bro. Iya. Tapi kagak bisa tidur. Harusnya kan dia bisa aja ikhlasin, bener nggak? Karena yang menjadi masalah bukan size $1-nya, Oke. tetapi ketika floating di kepala dia itu adalah dia gagal. I see. Dan dia memiliki pengalaman gagal itu yang buruk sekali di masa lalu yang masih nyangkut. Jadi trauma lah ya. Traumanya gagal bukan di kripto. Gagalnya Oke. di urusan lain.
tapi ke bawah-bawah sampai ke trading. Karena konsepnya adalah gua gagal. Yang dibawa itu gagal. Oke. Kata kuncinya. Jadi gagal di kehidupan, waktu itu gagal di bisnis kalau nggak salah. Pokoknya dimarahin orang tuanya. Kalau gagal hidup itu nggak boleh gagal, lu mesti jadi orang sukses. Apalagi lu anak cowok satu-satunya misalkan gitu kan. Kalau nggak mau jadi apa gitu. Lihat tuh contohnya gitu-gitu. Nah itu akhirnya membuat dia tuh nggak boleh gagal. Gagal itu berarti lu bodoh, lu failure, lu something gitu. Nah sehingga ketika itu terjadi minus di kepala dia, wah gagal nih. Wah, saya bodoh, saya gagal gitu ya. Nah bagi orang yang punya trauma itu, kata-kata saya gagal itu nggak gampang. Ya, itu benar tuh, benar. Gampang. Maksudnya, tapi bukannya bahwa memang manusia itu diciptakan begitu kompetitif kok. Kalau pada saat kayak kita gagal atau kita nggak capai sesuatu, kita pasti ada perasaan It's normal as a normal human, ya. tapi kadarnya berapa? Iri itu oke. Ya, Karena ya, tanpa iri, kita nerima semuanya, kita nggak akan kompetitif tadi. Iya, nggak Iya kan? kompetitif, Nggak nggak akan maju ya. kompetitif. Yes, Oke. yes. Tetapi iri yang sampai habis itu dia bunuh pasangan istri apa gitu-gitu kan, wah ini kan jangan itu ya. itu kan kelewatan. Kaca. Iya, benar. Ya, kan Tapi ada yang seperti itu. Ada kadarnya. Iya, Betul. Contoh begini, hidup itu harus bahagia, Setuju? ya kan? Tapi banyak orang bunuh diri karena punya value itu. Karena dia pada saat nggak bahagia, apa gunanya hidup? ya dia merasa nggak cocok untuk hidup ya istilahnya. Exactly. I see. Kan crazy ya. Padahal ya intinya adalah kalau misalkan aku lagi nggak bahagia kan tinggal cari apa ya yang bisa bikin bahagia ya atau apapun itu. Betul. Gitu kan. Nah tapi orang yang nggak ngerti itu, nggak memiliki pilihan di kepalanya, ya dia akan berpikir bahwa nggak ada gunanya hidup. Betul. Bunuh diri, men. Itu semua orang yang, bukan semua, kebanyakan orang yang bunuh diri itu adalah dia punya value bahwa hidup itu harus bahagia, dan kalau tidak bahagia nggak ada gunanya hidup. Iya. Nah, crazy gitu. berarti kalau gitu gini kok, kan kok tadi udah ajarin teknik nih, rewind dan lain-lain. Terus saya udah sempet beli juga yang Pro Trader. Brain Boost Pro Trader. Ya, Brain Boost Pro Trader. Saya baru mulai dengerin. Nah, kalau bagi teman-teman di sini yang tertarik dan nanti dia beli, itu dengerinnya mesti berapa lama sekali sebenarnya baiknya? Cara penggunaannya lah, dosisnya lah. Ideal itu mau tidur malam. Oke. Jadi didengerin sambil tidur. Terus kalau kita ketidur biarin aja. Biarin aja. Memang itu caranya kayak caranya gitu. memang gitu. Supaya masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Bener, pikiran bawah sadar. Pikiran sadarnya lagi off. Iya. Saya dengerinnya kadang pagi gitu. Bagusnya malam ya kok ya. Malam mau tidur dibawa ketiduran, atau bangun tidur pagi langsung dicolokin waktu kita masih liar-liar, masih kayak ngefly itu. Oke. Maksudnya nyawanya belum balik semua ya. Nah, itu, nyawa belum balik itu kata-kata paling tepat. Yes. Nyawa belum balik kita colok. Terus. Nah, idealnya biasanya memang 1 kali sehari selama 30 hari minimal. Tapi kalau misalkan memang niat banget mau 30 hari. Malam pagi, ya better. Oke. Malah bagus sih. Kalau berarti dosisnya kalau 2 kali itu better ya. Better. Karena udah otak kita merespon bagus dengan pengulangan. Jadi semakin diulang, it's better. Nah, berdasarkan pengalaman Koko dan mungkin dari testimoni dari murid, setelah nanti saya kan belum sampai 30 hari. Nanti kalau setelah 30 hari itu hasil akhirnya seperti apa? Trading sesuai plan itu udah pasti biasanya. Bahkan kalau nggak ada plan yang masuk itu mereka kayak santai, tutup aja. Oh iya. Kalau sekarang maksudnya kebanyakan trader dan saya tuh istilahnya kita selalu memaksakan, kita selalu wah ini kayaknya ini kesini. Kalau nggak ada kita nyari-nyari. Iya. Time frame-nya kita kecilin supaya dapat posisi. Betul. Time frame paha nggak ada, turun ke 1H nggak ada ke 15 menit. Aku pertama kali pakai sendiri kemarin itu juga kayak kok tiba-tiba udah sore ya nggak lihat chartnya. Lagi sibuk itu kayak nggak kepikiran aja. Itu satu. Kemudian floating loss, floating profit, floating minus itu nggak ada masalah karena di skripnya aku sebutin floating itu cuma sebuah angka dan tidak mempengaruhi emosimu. Iya. Itu penting banget seperti itu. Karena takutnya gini, pakai duit $100, oke. Naik $1.000 mulai deg-degan. Naik $10.000 udah nggak bisa tidur. Nah, padahal semuanya sama nih, kan itu cuma size-nya aja, angkanya aja. Ya, tapi berarti angka itu memiliki impact ke emosi kita kan. Betul. Nah, dengan Pro Trader harapannya adalah ketika size-nya naik itu nggak ada efeknya. Sama aja, yang penting adalah trading plan. Lu set up sesuai trading plan. Jadi menunggu adalah bagian dari plan, gitu-gitu. Jadi ekspektasinya ya tradingnya jelas lebih tenang, nggak FOMO, sesuai trading plan, nggak emosinya nggak naik turun. Loss juga bisa terima, ya kan? Itu terutama di situ. Ya kan? Itu paling penting banget karena menurut saya yang banyak trader susah lakukan itu adalah menerima kekalahan. Gini, yes itu poin dasarnya adalah tidak bisa menerima kekalahan. Tetapi dari sudut pandang neuroscience kita mempelajari bahwa kekalahan itu sendiri memiliki makna tertentu bagi dia. Jadi bagi beberapa orang
maknanya itu lebih menyakitkan daripada kita. Oke. Yang biasa aja gitu. Jadi kalau kita kalah ya udah gitu kan. Tapi bagi si orang itu tadi kayak kalau kalah berarti gua gagal. Kalau gagal itu berarti gua nggak guna jadi orang. Nah itu dia punya makna-makna yang berat. Iya. Dan Betul. sebenarnya makna-makna berat itu yang di dia berat itu kan harus dikecilin kan. Dengan brain boost ini dengan dia terus. Iya kalau dengan brain boost iya. Tetapi kenapa tidak mudah mengecilkan? Karena si orang ini denger itu kan dari orang tuanya sejak kecil. Ya. Maka dia menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Oke. Nah, berdasarkan pengalaman Koko mau mengubah mindset ini berapa lama? Yang tadinya kayak Koko bilang tadi, ini orang udah denger hal ini dari kecil. Dari kecil? Ya. Kalau brain boost sih, kalau kita dalam kondisi orang normal lah ya. Ya. Kondisi orang normal yang artinya adalah tidak punya luka batin yang benar-benar parah. Parah ya? Oke. Itu harusnya sih sekitar sebulan itu sudah beres sih. Oke, udah bisa nerima lah. Ya. Tetapi kalau misalkan dia sampai punya luka batin masa lalu yang berat sekali, nah itu butuh extra effort. Extra effort dalam artian lebih lama dengerinnya atau Program berbeda. Program berbeda. Program Ini berbeda. tadi apa tuh? Mungkin boleh diceritain. Kita di Brain Boost itu ada Brain Boost Let Go of the Past. Oke. Jadi Let Go of the Past itu masa lalu yang traumatik Kelam-kelam. itu dilepasin, di let go. Oke. Dengan cara mengikhlaskan, menerima, memaafkan. Oke. Mulai dari kejadiannya, kadang-kadang regretnya nggak cuma ke kejadiannya, tetapi ke decision-nya dia. Dia masuk kripto itu karena dia rush dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Itu juga bisa. Ada yang nyalain market, ada yang nyalain dirinya. Iya. Gua bodoh banget, gua gini kayak gitu kan ya. Iya, Akhirnya betul. kayak ya dianya sendiri. Nah, itu let go of the past sebenarnya. Kalau sampai parah banget. Oke. My suggestion, pakai pro trader dulu, dites dulu. Dites dulu ya. Dites dulu. Saya kan juga baru pro trader dulu, jadi saya tes dites dulu dulu. kira-kira 1 bulan Atau gitu bulan, ya. heeh. Oke. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Koko, ini saya tertarik untuk membahas yang let go of the past. Ada nggak murid-murid Koko yang akhirnya dia terbantu banget? Testimoni. Testimoni pro trader banyak. Kalau let go of the past dan di-combine itu aku nggak spesifik ya, karena aku nggak punya komunitas khusus yang itu. Tapi yang pro trader itu banyak banget sih komunitas bisa Testimoninya kayak ya? testimoninya kayak aku jadi win streak itu bisa ada berapa puluh kali gitu. Wow. Kayak, Iya. What? Bisa begitu ya? Iya. Ajarin gua tradingnya. Terkadang kan sebenarnya win streak itu pada saat kita tenang, bener nggak sih? Ya. Ya kadang-kadang sebenarnya kita tahu kalau kita tradingnya tenang tuh kayaknya menang nih. Gini, ada beberapa kalau di aku ya yang paling cocok sebenarnya brain boost untuk trader ya. Satu kan pro trader. Kalau punya masalah tadi kan let go of the past tuh. Ya. Tapi satu kombinasi yang satunya lagi itu Apa yang money tuh? magnet. Oh, berarti ada 3 nih ya? Ada 3. Kenapa money magnet? Ini menarik. Gini, Kalau kalau kita trading, bayangin ya, kita kondisi normal, nggak usah ngomongin brain boost. Kalau kita trading Oke. dengan duit panas, Duit sama panas. duit dingin, beda. enak mana? Enak duit dingin lah. Ya kan? Iya. Loss bodo amat kan? Iya, Kalau duit panas, begitu loss, kita pengen ngejar. betul. Nah, duit panas dan duit dingin ini asumsinya kalau di kepala, ingat, kepala kita tuh sebenarnya nggak bisa beda ini duit panas atau enggak. Oke. Ya, jadi intinya adalah ketika kita merasa duit kita banyak, maka loss itu jadi terasa kecil. Oke. Nah. Berarti kita harus merasa duit kita banyak dulu nih. Exactly, ya kan? Tapi kan kenyataannya kan nggak semudah Iya, itu. benar. Makanya di situ pakai brain boost money magnet. I see. Itu di program lu kaya, Oke. duitmu banyak, rekeningmu penuh dengan uang. Iya. Begitu itu jadi belief, Iya. dia kan tenang. Iya. Duitku banyak kok, nggak entry juga nggak apa-apa. Oke. Gua nggak perlu ngejar kok. Iya, betul. Jadi dikombinasi itu, it's very powerful. Oke, jadi kalau boleh bilang step by step nih kalau kita ngajarin hal yang konkret, mana yang duluan? Berarti pro trader duluan, Pro trader duluan boleh, kalau misalkan punya budget ditambah sama money magnet. money magnet. Kalau punya ingatan-ingatan yang terlalu kelam tentang masa lalu, baru kita let go of the Let past. go, bener. Kalau Gitu nggak aja. punya itu, Nggak usah kayaknya gue normal nih. Ya Nggak berarti apa-apa. pro trader sama Money magnet. Yes, kayak gitu. I see. Ada kejadian lucu tuh Gimana tuh, di Kok? money magnet tuh. Ada satu orang pakai setelah berapa? Seminggu kira-kira. Dia testimonialnya begini. Badan, kok aku jadi suka sedekah? Oh gitu ya? Lucu Wah, itu banget. hal yang bagus ya kok ya? Bagus sih. Iya, benar. Karena sebelumnya dia selalu merasa kekurangan. Jadi nggak mau kesedekah orang gua kekurangan. Kurang Kok, ya? ha-ha. Sedekah Begitu itu kan denger, orang yang lebih ya biasa ya? di kepala dia kan begitu tuh. Benar. Nah, begitu dengerin, dia merasa Wah, aku lebih abandon. benar. Abandon. Dia jadi sedekah. Oke. Dan pasti hasilnya nanti positif, benar Pasti nggak? positif ya, semua agama ngajari Iya, sedekah. setuju. Gitu kan. Setuju. Berarti kan dari situ kita bisa melihat bahwa itu sebenarnya perubahan feeling. Ya. Gitu. I feel enough now. Oke. Gitu. Kalau saya merubah feeling saya, mindset saya, biasanya satu dunia saya juga berubah ya. Oh, iya. Dunia di sekitar saya juga Ya. berubah ya. Ya. Pada Itu kenyataannya definitely. seperti itu. Ya. Tapi konsep yang Koden ajarkan di Brain Boost nih sebenarnya sama nggak dengan the law of attraction? Kan dari dulu kita sering dengar. Yes.
Jadi the law of attraction itu kan hubungan tarik menarik kan ya, Ya. sama saling tarik menarik. Nah itu sebenarnya hanya applied ke money magnet. Oke. Money magnet. Money magnet ya. Di mana kita bersyukur tentang uang, akhirnya uang itu datang. I see. Tapi kalau pro trader nggak ada hubungannya. Oh, beda ya. Enggak. Jadi kalau misalkan ya. kan kita di Brainboost ada banyak sekali tuh, ada 45 judul tuh. Hmm. Kalau misalkan kayak stop pornografi nggak ada hubungannya sama law of attraction. Law of attraction benar. Iya kan? Oke, Stop, berarti itu law of gitu. attraction ini hubungannya dengan money magnet. Money magnet kita punya love magnet. Iya, Nah, kayak gitu-gitu pokoknya yang menarik-menarik dari luar gitulah. Iya, Nah, iya. itu ya. Itu sama dengan law of attraction. Iya. Konsepnya kurang lebih. Iya, tapi kan berarti bukan Brainboost is a law of attraction, no. Iya, Kan iya. Brainboost is a pemrograman pikiran bawah sadar. Iya, 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 iya. Gitu. Oke kok. Jadi dari digital marketer pivot menjadi Iya, karena audiensnya kebetulan waktu itu kan Iya. butuh itu gitu kan. Iya, benar. Paling kenceng kemarin itu soalnya audiens kita itu aku ngajarin tentang list building, List building. ngumpulin database. Oke. Ngumpulin database. Jadi as a content creator, kita content creator kalau cuman viral doang, FYP 1 juta view gitu. Pertanyaannya 1 juta view itu orangnya mana sekarang? Betul. Kan itu udah history of you sebenarnya, Iya, orangnya iya, nggak iya. ada. Jadi Jadi lengket ya. maka dari itu kan kalau aku orangnya ini dimintain nama, email, nomor WA dah supaya kita punya database. Oke. Sehingga kita bisa jualan. That's the I concept. see. Nah, dari situ aku ngajar list building. Mm-mm. Ngajar list building, ngajarin orang bikin konten juga. Problemnya satu, nggak berani konten. Si Kodeninya nih. Enggak, Oh, orang-orang ya, orang-orang banyak yang nggak berani konten. Nggak berani konten Iya, kan? iya, betul, Udah betul, dikasih ini, tapi enggak lah, aku nggak pede lah, aku ini Itu lah. mindset lagi ya. Itu mindset. Aku jelek lah, aku sebenarnya. Emang baru nyadar loh. Ya. Kalau jelek udah dari dulu kali. Sebenarnya nggak ada hubungan lah ya. Nah, dari situ baru waktu itu aku ciptain yang Brainboost yang PD public speaking sama relaxation. I see. Itu muncul awalnya di situ sebenarnya. Ya sebenarnya di menjadi hipnoterapis atau NLP ini lebih banyak membantu orang ya kok ya. Iya, tapi aku nggak akan nyebut ini hipnoterapis sih, lebih ke afirmasi sebenarnya. Afirmasi ya. Afirmasi sepernyataan positif yang diulang-ulang untuk memprogram pikiran bawah sadar gitu. Kalau Koko melihat kalau hipnoterapis lebih ke apa? Beda ya? Sebenarnya mirip sebenarnya. Let's say gini, let's say ketika kita nonton YouTube deh, Oke. terus YouTube semua pada ngomong Indonesia gelap, dan kita believe nih, berarti YouTube itu hipnoterapis. Oh, So, menanamkan sesuatu ke kita ya? Iya, hipnosis itu sebenarnya ketika kita merasa malu dan pakai baju aja, kita sudah terhipnosis sebenarnya. I see. Itu I see. common term-nya istilahnya seperti itu. Cuman orang yang spesialisasi di situ, dia disebutnya hipnoterapis. Ilmunya namanya hipnosis gitu. Iya. Nah, cuman aku nggak mau ke sana karena aku bukan terapis juga kan. Aku bisa, aku punya sertifikasinya dulu. Cuman aku nggak mau ngelakuin itu gitu kan. Jadi yang sekarang itu cukup afirmasi positif yang aku ulang aja supaya pikiran bawah sadarnya terprogram. That's it. Oke, nah dari 45 judul yang Koko miliki, Koko masih dengerin yang mana nih? Atau Tergantung kebutuhan. tergantung kebutuhan ya? Tergantung kebutuhan. Iya. Jadi let's say kayak kemarin aku barusan ngisi di Bali. Oke. Oh, SVO. SVO. I know. Datang juga? Aku nggak datang. Aku kenal sama Riyad. Oh iya. Itu the first kayak 3.500 orang, terus aku mesti ngomong bahasa Inggris. Oke. Itu aja aku pakai. Oh ya? Lancar bahasa Inggris. Oh. Gitu. Itu Sebelum di panggung, Koko pakai dulu ya? pakai dulu. I see. Gitu. Efeknya gimana kok? Lucu sih efeknya. Aku bisa nge-browsing. Jadi pengen belajar native accent. Oh, oke. Sampai segitunya. Oke. Jadi tapi karena aku sendiri tidak ada niatan, ya aku sudah bisa bahasa Inggris, aku tidak ada niatan untuk memperdalam itu, jadi akhirnya nggak lanjut. I see. Tapi kalau itu aku cuma denger 3 kali, udah pengen belajar native accent. Oh, On daily basis, money magnet, tetap oke. money On magnet, daily basis, Money magnet. sama limitless kalau aku. Limitless. Pernah nonton nggak filmnya? Limitless. Belum. Apa itu kok? Limitless 2011. Nggak. Bradley Cooper. Dia adalah seorang penulis waktu itu. Penulis yang nggak punya ide, stuck gitu, terus ditanya temennya, buku lu gimana? Udah nulis berapa banyak? Not even one word, dia bilang. Lagi itu loh, writer's block gitu. Iya. Terus dikasih pil sama dia. Dikasih pil, ini udah FDA approve atau apa gitu. Kemudian, ini kalau lu pakai, lu bisa mengakses 100% kemampuan otak lu. Sadar dan bawah sadar, diakses 100%. Orang sadar itu cuma 12% sekarang ini. Ini jadi 100. Jadi 100. Oke. Lu coba deh gitu. Ya udahlah, dia coba dipakai, tapi hanya berlaku 24 jam. Oke. Ketika dia pakai, dia tiba-tiba mengakses itu jadi kayak super genius banget. Dia bilang matematika become useful. Oke. Dia bisa
berapa bahasa. Dia nulis bukunya selesai in 4 days. Wow. Dia trading saham Oke. dari berapa jadi 12 juta US dollar kalau nggak salah in 10 days. Wow. Gitu. Intinya banyak hal baik yang terjadi lah ya. Karena itu, tapi akhirnya dia karena film ya, terus dikejar-kejar orang yang pengen memanfaatkan dia dan sebagainya lah gitu. Dia tiba-tiba bisa fight, bisa apa. Pernah lihat orang fight kalau nggak salah, dia tiba-tiba bisa. Karena merecall semua memorinya dia. Jadi dia pernah nonton video atau film orang fight, dia tiba-tiba bisa fight. Karena itu kan masuk di memori semuanya. Iya. Nah, kenyataannya orang nggak bisa ngelakuin itu. Pil itu nggak pernah ada. Karena otak sadar dan bawah sadar itu memang terpisah. Nggak mungkin bisa gitu. Tapi film itu menginspirasi aku. Kalau kamu nonton deh nanti. Oke. Limitless ya. Limitless. Kalau lu nonton itu udah pasti kayak I want that pill. Pasti kayak gitu. Nah, aku kemarin mikir gimana ya aku bisa melakukan kayak pil itu ya. Bawah sadar untuk mencari solusi kreatif akan permasalahan kita. Tapi kan lagi di bawah sadar lagi tidur nih gitu kan. Betul. Oh, ternyata gini. Waktu sadar masalahnya dipikirin. Waktu sadar masalahnya dipikirin. Aku punya masalah ini, aku mau nyari jawaban tentang ini itu pas sadar. Begitu tidur, aku perintahin bawah sadar itu tadi waktu bangun kan kamu ada masalah. Betul. Sekarang gunakan 100% pikiran bawah sadar, all memory, all lesson, all pengalaman, apapun itu, and connect the dot yang kayaknya nggak berhubungan untuk mencari solusi kreatif terhadap masalah yang kamu pikirin sebelum tadi. Ini kita ngomongnya pas kapan? Pas tidur. Kan aku pakai BrainBoost. BrainBoostnya ngomong gitu. Oh gitu. Jadi otak itu disuruh untuk ngambil masalah yang tadi ada, diproses secara bawah sadar dengan semua memori, pengalaman, dan semuanya itu munculkan solusi kreatif dan munculkan ke otak sadar waktu bangun dan jangan lupa kayak mimpi. Ini BrainBoost yang limitless. I love that so much. Iya. Itu berguna untuk kita membangkitkan istilahnya kemampuan connecting the dots tadi ya. Iya. Kalau BrainBoost yang lain kan memprogram. Lu suka baca buku gitu kan. Lu suka ini, lu suka itu gitu kan. Kalau ini kebalik. Lu ada apa munculin. Nah, tiap orang akan efeknya beda-beda banget. Oh, tiap orang efeknya beda-beda kok. Yes. Kayak istriku tuh. Istriku lagi ngurusin konten anak-anak, kan manajernya anak-anak gitu. Dengerin itu tuh tiba-tiba bangun 5:30 pagi ke kantor bikin skrip. Banyak deh di kepala aku. Wah, 5:30 pagi ya? Wow, bisa kan ya? Bikin skrip kata dia. Banyak di sini. Oke, good. Iya. Nah, bicara soal pil tadi, aku tiba-tiba teringat. Bukannya dulu di Amerika gitu banyak penelitian nootropics yang mengatakan apa ya? Intinya kayak terkadang kita memberikan pil yang sebenarnya nggak ada fungsi, tapi kita bilangin placebo. Efek placebo. Sama nggak dengan placebo efek? Sama ya? Sama. Placebo efek itu yang ini sebenarnya jadi placebo efek itu adalah sebuah ketika kita mau meluncurkan obat, itu ditesnya itu pakai placebo efek. Maksudnya adalah misalkan ada 100 orang, dites 50-50 nih. Satu dikasih pil beneran, satu dikasih tablet salut gula. Iya kan? Tapi di random, dia nggak tahu, dia anggapnya pil semua. Kita catat. Betul. Efeknya kayak gimana. Nah, ternyata placebo efek itu memiliki efek sampai kalau nggak salah up to 40%. 40% ya? Menyembuhkan. Jadi kalau obat tidak tembus 40%, dia dianggap nggak guna karena placebo aja ngefek. Gitu kan? Obat itu harusnya sampai 80%. Gitu. Nah, tapi mindsetku adalah kalau misalkan placebo aja udah work segitunya, kenapa itu nggak dimanfaatkan buat kita aja? Bahwa belief kita itu bisa juga menyembuhkan. Belief kita bisa mengubah sesuatu chemical di badan kita. Ingat zaman dulu ada batu ponari ya? Betul. Itu placebo efek. Iya. Sebenarnya itu nggak ada efek apa-apa, tapi karena orang percaya, jadi sembuh sendiri ya. Efeknya memang kayak begitu. Berarti sebenarnya kalau kita bicara soal kekuatan pikiran kita ini powerful banget ya? Powerful banget. If we know how to use it. Iya. Gitu. Dan ada orang yang bilang kayak ada efek placebo gitu, kayak merendahkan gitu. Buat aku tuh 40%. Why not loh? Iya. Cuma didengerin doang elevate 40%, why not gitu kan. Betul. Itu kalau ngomongin kesembuhan ya. Tapi kalau ngomongin tentang perilaku, efeknya lebih kencang. Iya. Nah, Gitu. ada nggak bagian dari BrainBoost pembelajarannya yang untuk orang-orang yang sakit gitu-gitu? Ada, tapi aku nggak banyak banget. Aku nggak punya komunitas orang sakit semuanya. Karena kan menurut saya terkadang orang sakit itu justru paling berpengaruh kok. Maksudnya paling butuh lah mereka. Iya, tergantung. Jadi kalau yang misalkan kemarin itu ada yang BrainBoost sembuh sakit fisik. Nah, itu kemarin sempat dipakai sama orang yang terminal cancer. Terminal cancer, dia udah divonis mati. Hari ini orangnya udah meninggal. Oke. Cuman
keluarganya, testimonial keluarganya adalah dia jadi bisa tidur. Sebelumnya nggak bisa. Iya. Dia sebelumnya kesakitan terus. Ini jadi enggak. Sebenarnya efeknya ada efek positif juga ya. Ya. Cuman mungkin memang tidak 100% menyembuhkan. Memang bukan iya, kita nggak mau ngeklaim ini menyembuhkan. Betul. Karena ini kan placebo ya. Ya, meringankan lah ya. Tapi begitu kamu tenang, kamu bisa tidur lebih enak. Ya, itu helpful. Sudah membantu. Karena tidur yang nyenyak itu recovery loh. Betul. Tubuhnya yang recovery ya, bukan Ya, audionya. Tapi ya. kan kita bikin tenang tuh ceritanya. Iya. Nah, itu ada tuh. Testi-testi kayak begitu ada. Oke, betul. So it's quite interesting sih. Yang paling ini kita kemarin sempat punya sembuh dari duka. Sembuh dari duka? Apa tuh kok? Ditinggal orang tua meninggal, ditinggal anak meninggal, pasangan suami istri, kakak adik, kakek nenek, kayak gitu. Iya. Jadi ini sih untuk grievingnya itu biar selesai lah. Oh, jadi dari 45 itu sebenarnya ada banyak fungsi masing-masing ya? Ya, ada yang apalagi kemarin itu melahirkan. Program hamil sampai trimester 1, trimester 2, trimester 3. Ini bagi apa nih? Bagi orang-orang yang baru mau melahirkan atau nggak bisa punya anak? Dua-dua. Dua-duanya? Program hamil buat yang belum punya anak. Trimester 1, 2, 3 untuk yang sudah mulai hamil. Oke. Trimester 1 untuk biasa orang anxiety, stres karena perubahan hormonal. Betul. Muntah, mual, itu nggak nyaman banget dan dia stressful. Betul. Yang trimester 2 itu perubahan bentuk. Ya. Mulai gemuk lah, dia kayak body image-nya mulai kok aku gendut gitu ya itu. Yang ketiga itu ketakutan untuk melahirkan. Takut sakit, takut ada cacat, takut kesesar, takut itu. Jadi beda-beda. Ya sebenarnya ada begitu banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan kekuatan pikiran dan brain boost ini ya. Masalahnya kebanyakan diciptakan pikiran. Semua masalah rata-rata. Cuman menariknya begini, pikiran yang bisa menciptakan masalah seringkali nggak bisa ngobatin. Iya. Karena kalau bisa ngobatin masalahnya nggak muncul. Iya. Bener nggak? Bener. Apa nih kok jadi setelah kok mulai fokus ke arah brain boost gitu kan, visi dan misinya untuk Indonesia nih apa? Paling dekat adalah kita pengen bantuin 1 juta orang sih dengan brain boost itu. Karena kita ngelihat impact-nya tuh super gila banget sih, luar biasa banget. Ya 1 juta orang lah paling tidak terimpact lah di Indonesia, itu paling dekat ya. Iya. Gitu. Apa jadi sering melakukan seminar atau apa? Podcast. So, thank you so much udah kesini bisa sharing ke your audience. Iya, kepada teman-teman yang memang walaupun lebih banyak trading ya, tapi sebenarnya bukan cuman berguna untuk trading, tapi brain boost ini menyelesaikan hampir semua masalah. Banyak lah ya. Maksudnya gini, trading itu adalah profesi kita. Tetapi kan kita juga punya keluarga, punya anak, punya pasangan gitu kan. Masalah nggak cuma soal trading ya. Iya gitu kan. Kalau istri sering stres, tradingnya juga kacau kan. Jadi kasih aja istrinya ini gitu. Iya. Gitu. Jadi menurutku sih itu sih. Jadi pengen make impact lah. Lihat testimonial itu seneng ya, seneng banget ya. Happy banget sih. Iya. Benar-benar kayak. Nah kalau dari Cici nih, dari istrinya Koden, memang kok istrinya suka dengan hal-hal yang seperti ini atau gimana? Gimana caranya kita bisa ngajakin orang yang nggak suka dengan hal-hal seperti ini? Well, aku married sudah 13 tahun. Oke. Dan kita zero fight. No. Jadi bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kita nggak pernah bertengkar. Sama sekali? 0. Wow. How is it possible? Teman-teman kayak, that's mission impossible. Iya. How is it even possible? Iya. Maksudnya kan, kalau biasa lah ya, kalau ada terjadi clash, terjadi perbedaan pendapat, gimana kok? Perbedaan pendapat buat aku sih fine-fine aja ya. Buat dia juga fine-fine aja sih. Oh, oke. Tapi nggak pernah yang kita nggak ada masalah yang gimana-gimana sih. Nah, cuman sebelum menikah, kayak I think 2 minggu sebelum menikah, aku ajak dia ikut kelas NLP. Supaya kalau ngomong nyambung. Ini loh maksudnya kayak begini. Berarti Kode ini belajar NLP ini udah lama. Aku dari tahun 2009 kan. Iya. Aku menikah 2012. 2012 ya. Nah, terus selama itu sampai 2000 berapa ya? Sampai 2023 kemarin aku masih ngambil tiap tahun. 10 kali gitu, kayak ngulang kelas itu 10 kali. Materi sama. Apa efeknya kok? Maksudnya kan you're master of it. Kan audiensnya berbeda. Sehingga aku melihat case study-nya berbeda-beda. I see. Jadi kayak lebih ngerti, jam terbang lebih tinggi. Oke. Kayak gitu. Jadi nggak pernah fight. Oke. Dari situ aku kalau ikutan kelas, ikutan mastermind, ikutan apapun itu, istriku aku ajak. Selalu berdua ya? Selalu berdua. I see. Jadi
agak aneh kalau aku udah jalan sendirian gitu. Teman-teman, mana istri lu? Iya. Selalu berdua gitu Iya, kan. iya. Keluar negeri belajar itu selalu berdua. Sehingga kita belajarnya bersama. Bareng. Heeh. Tumbuhnya juga bareng. I think mungkin banyak orang yang ininya nggak sama gitu. Yang satu mungkin istrinya yang mau atau kadang-kadang suaminya yang mau gitu. Betul. Satunya alah gitu-gitu nggak Iya, mau iya. peduli gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Jomplang tuh. Ya, itu gimana tuh? Communication. Harus komunikasi yang baik dulu ya. Komunikasi. Menurutku sih komunikasi. Mau grow old together itu maksudnya apa ya? Ini tambah mature berbarengan. Oke. Sehingga ketika kita ngobrol itu bener-bener kayak nyambung, align banget gitu. I see. Itu enak banget sih. Tapi kalau sudah satunya ditinggal di rumah, satunya kerja atau belajar begitu, ini nggak enak. Gap ini tambah nggak nyaman. Iya. Gitu Ya karena sih. terkadang menurut saya gini, misalnya kita suka sesuatu hal, istri kita nggak suka. Istri kita suka hal yang lain lagi. Jadi saya yang harus ikut dia, dia ikut saya nih. Sebenarnya enggak. Kalau kesukaan agak beda. Misalkan istriku suka masak gitu, aku juga enggak gitu. Oke. Ya sudah kan. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Aku suka trading misalnya gitu ya. Terus dia enggak gitu. Ya enggak apa-apa juga Iya. gitu sih. Tetapi dalam hal komunikasi itu paham gitu. Dan yang paling penting adalah jangan merendahkan lah ya. Biasa kan ngerendahin, kayak gitu lu buat apa gitu. Jadi aku support. Kalau lu suka masak, aku support. Lu suka bikin konten, aku support gitu. I see. Jangan ngerendahin. Karena ngerendahin tuh gunanya apa kita ngerendahin? Iya benar. What's the point gitu kan? Ada mungkin penonton di sini sering-sering kayak apa ya, ngerendahin atau direndahkan gitu. Iya. Nah, ada juga nggak tuh brand boost-nya untuk masalah ngerendahin atau direndahkan? Cocoknya yang mana tuh kalau Gini, tergantung masalahnya di mana sebenarnya. I Jadi see. kadang-kadang ada luka batin yang kita belum tahu. Jadi perlu tahu dulu luka batinnya sebenarnya di mana. Bisa aja pakai let go of the let past. go of the past Ya. ya? Aku pernah ketemu satu ibu-ibu Mhm. di kelas. Oke. Dia bawa anak kecil. Hmm. Dia curhat waktu break gitu ya. Ini kasihan banget nih anakku ini karena sama papanya sering banget dimarahin. Aku nanya, emang kenapa papanya emang marahin apa? Anakku tuh suka main bola sama tetangga, terus keringetan. Nah, papanya nggak suka anakku keringetan, dimarahin. Terus saya bilang, kalau anakmu kagak keringetan itu sakit. Iya benar. Ini sehat, men. Iya. Anak 5 tahun main bola sakit, dimarahin. Iya. Papanya mana? Nggak ikutan. Ini yang masalah bukan anaknya, papanya. Papanya betul. Iya. Ada apa dengan keringat? Iya. Itu Iya sehat benar. Itu sehat lah. Iya. Nah, ada apa dengan keringat sehingga anak keringatan dimarahin? Ini ada something di belakang ini. Nah, ini yang perlu dicari sebenarnya ini. Mungkin Iya. dulu dia sempat keringetan atau apapun jorok banget, dimarahin sama orang tuanya dia. Betul. Di kepalanya dia adalah, gua nggak boleh Keringat keringetan. tuh, ya keringat nggak bagus. Nah, gitu. Bad memories lah ya. Ya. Sehingga Asik. itu translate ke anaknya. Kan kasihan anaknya sekarang. Iya betul. Luka orang tua, tapi yang kena anaknya sekarang. Iya. Nah, hal-hal kayak begitu sebenarnya yang bikin. Nah, ketika kita ngomong tentang suami istri tadi, bisa saja si istrinya ngomongin sesuatu, si suaminya ngerasa kayak, lu nggak menghargai gua tuh. Iya. Ya kan? Mungkin bapaknya keras banget atau apapun itu. Yang Iya. intinya adalah kalau cowok itu yang ngatur. Kalau lu sampai kayak begitu, lu nggak respect apapun lah bentuknya itu. Iya. Nah, berarti dia sebenarnya adalah, kita ngelihatnya ya, ada anak kecil yang terluka di situ. Gitu sih. Jadi ya kuncinya adalah komunikasi. Cuman paling repot adalah kalau pelaku tidak merasa bersalah. Atau tidak merasa punya masalah. Betul. Itu problem. Itu problem ya. Aku sama istri selalu kayak misalkan, let's say paling gampang aja. Aku nervous gitu. Aku ngobrol sama istri loh. Hari ini kenapa ya? Hari ini kok aku nervous ya? Oke. Nanti aja istri penting. kasih solusi Iya, atau ngobrol gitu ya. ngobrol, kasih solusi. Kadang-kadang kita, sebentar, kita ada masalah apa? Nggak ada masalah. Kalau ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Udah, lu mandi garam. Tapi bener yang Koko bilang, terkadang kita bisa ada poin-poin, momen-momen di mana kita merasa kok hari ini gak enak ya. Kenapa ya? Ya kayak gitu-gitu. Nah itu kadang-kadang jadi ada. solusinya kenapa? Gimana tuh kok? Aku paling gampang kalau lagi nggak ada masalah semuanya, terus tiba-tiba nggak enak, gue mandi garam. Mandi garam tuh gimana sih? Ini beda nih dari jurus baru nih. Mandi garam, masa nggak tahu? Mandi garam kan sering banget kan? Ya garam pokoknya garam. Garam kayak garam Himalaya gitu. Iya, garam Himalaya begitu dicampurin, habis selesai mandi semuanya itu didoain lah sesuai agama masing-masing lah. Disiram aja, bersihin semua vibrasi-vibrasi negatif yang aku nggak tahu, yang kebetulan nempel atau apapun itu. Dan mandiin dan Iya. Habis mandi tapi kita bilas lagi kan pakai air bersih atau nggak usah? Nggak usah, itu terakhir. Itu terakhir ya? Itu terakhir. I see. Udah gitu doang. Dan biasanya dari Koko, pengalaman Koko setelah mandi garam itu pikiran enak, tenang. Iya, karena ajaib sih. Aku rada sensitif sebenarnya. Oh, Koko rada sensitif ya? Aku rada sensitif. Iya, aku percaya ada orang yang seperti itu. Jadi
kalau misalkan kebetulan ada something begitu cukup mengganggu kalau buat aku. Kayak kemarin tuh ada teman dari Jakarta datang ke Malang, dan aku mau ke Malang nih, aku mampir ya rumahmu ya teman gitu kan. Oke, mampir dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sebentar sih 3 jam dinner gitu. Lu ngapain bro di Malang? Layat. Oh wow. Oke. Layat. Teman baikku apanya meninggal, which is masih apa gitu lah. Habis dari situ, habis itu ke rumahku, habis itu besoknya pulang. Wah, itu biasanya nggak enak tuh. Itu aku nggak nyadar sampai besoknya. Besoknya itu kok aku nervous terus. Iya, yang nggak enak ya, nggak enak. Terus si istriku langsung bilang kayak, kemarin temenmu melayat kan ya? Nah, itu tuh kayaknya lu kecipratan deh. Udah mandi air garam. Iya. Langsung beres. Iya. Oke. Ya saya percaya. Saya apapun agamanya saya percaya bahwa hal seperti itu ada. Paling gampang gini, kalau nggak percaya gini, paling gampang ya. Pernah nggak nemenin orang di rumah sakit sejam aja, pulang itu capek banget. Ya, energinya kayak draining banget gitu. Iya, draining banget ya. Yes. Itu vibrasi energi itu kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau Koko hari ini masuk ke mobil ketemu sama kita ngobrol ada negatif. Siapa tahu ada ya kan, saya mau mandiin garam di satu mobil ini. Kita lihat ntar tidurnya nyenyak apa enggak. Iya, nanti gue chat lah tanya ya. Kau aman nggak kau gitu ya? Iya. Segitunya sih soalnya. Iya, betul. Tapi memang ada orang yang sensitif. Saya setuju. Menariknya sebenarnya, ini agak masih di sini gitu ya. Vibrasi itu punya keyword sebenarnya. Oke. Ini cukup vibrasi menarik. punya keyword. Iya. Oke, menarik. Jadi misalnya ya, aku kemarin sempat nemenin papaku masuk rumah sakit gitu. Capek banget, pulang tidur siang dari rumah sakit, tidur siang, mimpi traveling, koperku hilang. Mimpi traveling koper hilang. Itu kan di negatif. airport gitu kan hilang gitu. Ya. Nah, vibrasi rumah sakit itu tired and lost. Orang nunggu itu kan and lost, banyak yang meninggal. Betul. Jadi vibrasi itu yang nempel. Jadi aku tahu, kalau aku mimpi barang hilang ini ada something dengan itu gitu. Terus kejadian kayak kira-kira 2 bulan yang lalu. Aku pijet, massage di rumah. Biasa, itu normal aku 2 minggu sekali gitu. Biasanya habis itu tidurku enak banget. Relax banget, pules gitu kan. Entah kenapa hari itu tidur malamku itu ngimpi ke rumah temen di ruko begitu, pulang itu mobilku hilang. Jadi inget dong, wah ini apa nih? Trace back, sebentar, aku ketemu siapa aja? Cuman pijet, aku kontak dong yang pijet. Lu abis kehilangan barang nggak? Enggak. Ada yang meninggal nggak? Enggak. Mijet orang yang habis meninggal nggak? Enggak. Oh, dia bilang, ada tetanggaku barusan anaknya meninggal. Wow. Kapan? 40 hari yang lalu, udah lama. Berarti 40 hari kan udah lama nih 40 hari nih. Tapi Pak, kemarin dia itu karena celebration 40 hari ya, perayaan 40 harinya. Iya, betul. Ke rumah nganterin makanan. Masuk nggak? Enggak sih. Salaman nggak? Salaman, Pak. Lu makan nggak? Makan sih. Kena ya? Kena. Dia udah mandi loh. Vibrasinya kena ya? Dia mandi udah sembayang loh, semuanya loh, udah loh. Oke. Besoknya ke aku mijet. Vibrasinya ke aku. Nyambung ya? Kok. Jadi gini. Bagaimana caranya? Mungkin Koko adalah pribadi yang peka. Iya, aku rada sensitif sih. Sangat peka. Bagaimana? Itu it's a good thing. In my opinion. Nah, bagaimana kalau saya yang nggak peka? Itu kan sebenarnya nggak bagus juga. Enjoy ya. Sebenarnya pertanyaannya gimana supaya kita bisa lebih peka, supaya kedepannya kalau ada begini-begini kita tahu nih. Aku nggak tahu. Tanya itu aku nggak tahu jawabnya gimana lebih peka. Cuman buat aku kalau misalkan abis keluar, abis ketemu banyak orang, abis seminar gitu, apalagi seminar terus, yuk foto-foto. Nah, itu mandi air garam. Mandi air garam aja ya. Biasanya beres ya? Biasanya beres. Balik lagi ke masalah mimpi. Tadi kadang-kadang kalau Koko bilang kita mimpi sesuatu yang jelek, loss atau apa. Apakah itu pertanda atau itu memang... It's a symbolic. Tiap orang beda-beda. Jadi misalnya aneh-aneh sih. Kayak di aku gitu, kalau misalkan deal something itu munculnya makan-makan. It's normal. Tapi kalau ngeset goal, munculnya mercusuar. Oh gitu. Aneh-aneh kan? Misalnya Koko lagi ngeset goal sesuatu ya. Pokoknya kalau lagi doa atau apa gitu, ngeset goal something itu simbolku itu mercusuar. Mercusuar Itu kan goal. Iya, betul. Buat kapal itu kan tujuan. Gitu kan. Aku juga nggak tahu, aku nggak pernah naik kapal yang gimana-gimana, munculnya itu di kepala aku. I see. Tiap orang beda-beda, aku nggak bisa ini. I'm not the expert of mimpi. Aku cuma tahu punya aku. Iya. Tapi sebenarnya hal-hal kecil seperti itu yang kalau kita aware itu sebenarnya hal yang bagus ya. Kalau aware sih. Harus aware ya. Tapi sebaiknya gini, jangan kejauhan ke sana. Kita aware dulu bahwa kita tuh punya kelakuan atau trading, kita ngomong konteks trading itu apakah kelakuan kita kayak ngejar FOMO, ngejar ROAS dan sebagainya itu
ada drive tertentu nggak dari trauma masa lalu. Itu perlu self awareness yang cukup tinggi. Karena kadang-kadang kita nggak mau tahu. Pokoknya gua orangnya begini, pokoknya begini gitu. Oke. Perlu tahu kayak istriku gitu ya. Kita pernah ketipu ICO. Oke. 2017 itu zaman-zaman ICO banget nih. Ya, kita Semenjak pernah Ethereum. ketipu ICO itu. Masih ingat nggak nama koinnya apa? Nggak ingat aku. Nggak ingat ya? Oke. Nggak ingat. Di Kok luar. bisa sampai ketipu tuh ceritanya gimana? Mentorku yang bikin. Oh. Dan mentorku sekarang ya kayak kasus lah gitu. Di luar, bukan di Indonesia. Oh, oke. Ya. Ikut kelas di luar gitu. Ya. Dan itu bikin traumatik buat aku dan buat istriku. Jadi waktu itu aku kalau denger Bitcoin itu udah males. Oke. Itu di situ. Istriku kena itu juga Bitcoin males, kemudian sekarang udah nggak apa-apa by the way. Sekarang istriku juga pegang gold. Oh iya, ya. Cuman kemarin tuh masih nyisa. Jadi kadang-kadang kita udah tahu ya, rilis Bitcoinnya udah rilis gitu. Lokasinya masih ngefek. Lokasi? Aku misalkan kita mau liburan ke negara itu gitu. Oh, teringat lah. Langsung pup naik gitu. Oke. Nah, Jadi, ini yang sebenarnya harus kita latih untuk hilangin kan? Kita tahu bahwa pup naik, oh ini berarti ada something wrong dengan lokasi, masih ada yang nyangkut nih. Nah itu pelan-pelan dirilis. Dirilis ya. Yes. Let go of the past. Let go of the past. Oke. Gitu. Jadi perlu dicari tahu apa. Nanti di Let Go of the Past juga ada online course-nya sebenarnya. Cara menggalinya, cara mencari tahunya. Ini masalahnya di mana? Saya belakangan selain dengerin yang pro trader itu ada tuh saya yang sampai belajar ngerasain energi itu kok. Tapi nggak, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada kok. Gimana kok? Kurang cepet. Apa? Kurang cepet tuh apa? Kan deket begini. Kan sampai panas tuh. Ya betul. Sampai panas. Begitu panas itu kan kayak kerenyang gitu. Ya. Nah habis itu kayak kalau ditekan itu kan kayak ada bolanya. Betul. Kalau ditarik itu kayak dia narik balik kayak ditarik gitu. Nah begitu sudah kerasa tarikan itu, dimainin, di nyut gitu kan, dimainin ini. Terus kita kasih perintah, yuk faster atau bigger gitu kan supaya gerakannya kencang. Iya, gerak atau apa gitu kan. Yes. Nah, terkadang saya cuman baru bisa kadang merasa dikit-dikit, tapi pas kasih instruction itu belum dapat. Oh, ulangin aja sih. Iya. Itu repetisi aja. Takutnya gini, takutnya biasanya major muscle kita yang gerak. Jadi jangan sampai badan kita. Tapi ini tipis banget kok. Kayak lembut banget gitu. Energinya lembut banget. Oke, sebenarnya belajar energi dan lain-lain tuh ada hubungannya nggak dengan trading, dengan nggak related sih, nggak terlalu sih. Kalau yang itu cuma ngobrol sama bawah sadar kita sebenarnya. Oh, bukan ngajarin kita supaya lebih peka atau apa? Kita pakai trading pakai ini sih, pakai analisa ya, nggak pakai nggak pakai feeling soalnya. Ya siapa tahu setelah itu tahu kok ini chartnya mau kemana. Ntar habis entry bawa bakar menyan. nggak ke situ. Iya. Nggak ke sana. Oke. Oh berarti istilahnya itu lebih ke energi, nggak ada hubungannya dengan trading ya. Nggak. Itu sebenarnya kemarin itu goalnya adalah kita bisa komunikasi dengan bawah sadar kita. Bawah sadar itu bisa komunikasi kok? Bisa. Gimana? Jadi, menarik nih. Jadi ketika nanti tangannya sudah gerak, kita akan memerintahkan dia untuk menunjukkan gerakan yes or no. Okay. Itu paling simpel banget. Nanti dia akan ada patternnya. Yes itu begini, dan no kata itu Koko begini, di gitu. video itu saya nonton, kata Koko beda-beda kan? Beda-beda. Kita ngomong gerak itu dan Koko nggak bisa mencontohkan gerak itu seperti apa. Nanti kamu nyontek. Iya, nanti kita jadi ada satu. Oh gerakannya begini toh. Iya. Tiap orang akan beda-beda. Yes. Nah nanti setelah itu sudah calibrate. Jadi kita sudah tahu misalkan Denny cowok gitu dan dia bilang yes, gitu. Denny cewek dan dia bilang no misalkan. Okay. Oh, kita akan nanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks. I see. Apakah aku bisnis ataukah aku tetap jadi karyawan? Misalnya, nah, itu gitu. Sama nggak kok dengan apa roads gitu. Saya sering lihat di sosial media orang-orang luar, mereka pegang dua besi panjang. Oke, itu macam-macam mungkin. Aku mereka nanya sesuatu nanti mungkin. Besinya bisa jawab gini, bisa jawab gini. Yes, mirip ya. Mirip. Kalau di NLP kadang-kadang ada yang pakai badan. Jadi kalau misalkan yes itu ke depan, kalau no itu ke belakang. I see. Semacam-macam. Oke, tapi gitu. Balik lagi semua itu adalah kita berbicara dengan alam bawah sadar kita. Iya. Oke, apa efek baiknya? Ya kita bisa ngobrol sama bawah sadar kita. Kalau lagi galau kita bisa nanya-nanya, gitu aja. Oh. Kalau kita lagi ada enaknya apa ya? Kita bisa nanya. I see. Oke. Bisnis atau tetap karyawan nih, resign atau bisnis nih? Resign nama bisnis sama ya. Bisnis atau tetap jadi karyawan nih gitu. Dia bisa jawab. Pada saat kita butuh membuat suatu keputusan, kita bisa komunikasi lah ya. Tapi ingat satu hal bahwa bawah sadar kita bukan absolute truth.
Bukan absolute truth. Bukan absolute Oh, truth. berarti nggak bisa ditanya ini BTC besok naik atau Nggak turun, long atau short gitu ya? No. Nggak kayak gitu sih, nggak bisa. Karena itu bawah sadar kita tuh feeling kita. I see. Galau itu adalah pikiran sadar pengen ke sana, bawah sadar pengen ke sana. Itu Oke, galau. Itu galau ya. Ya, kalau sudah ke sana semua udah serak kan? Benar. Iya kan? Mikirnya ke sana, hatinya ke sana udah serak lah. Iya, Tapi kadang-kadang aku diundang temen, tapi ini keluarga lagi ngundang nih, enak yang mana ya? Temen lagi ada project nih, tapi ini kalau nggak datang sungkan nih Iya, gitu kan. iya, jadi galau. Jadi kalau kan, nah itu ngomong pakai bawah sadar itu, dia bisa jawab. Nah ketika kita ikutin, kita tuh udah firm, I see. rasanya tenang. Nah, Gitu. bukannya banyak orang mengatakan bahwa ikuti kata hati. Oh benar, tapi kalau kata hatinya ngaco banyak trauma dan sebagainya. Iya Itu kacau. Iya. Kita tuh selalu ngikutin kata hati kok. Kita selalu ikuti kata Udah hati. pasti, udah pasti. FOMO itu semua kata hati. Kata hati ya. Nggak ada logiknya itu. Betul, Kita betul. takut konten, itu kata hati. Logiknya apa takut konten? Iya. Ya kan, kalau nanti dinyinyirin orang, emang kenapa kalau dinyinyirin orang? Betul. Ya. Semua kata hati. Kita sudah mengikuti kata hati sebenarnya. I see. Malah itu kebablasan. Itu yang jadi case sebenarnya. Makanya di Brain Boost itu kita ngajarin adalah what if problem terbesarmu itu adalah kata hatimu. Itu di Brain Boost. Oke, what if problem terbesarmu adalah Di kata hidup ya, hatimu? di hidup ya. Ya. Mau konten takut, mau bisnis gak seret, Ya. mau ini minder, mau ini takut. Itu semua kata hati. Betul. What if itu problem terbesar di hidupmu, makanya hidupmu stuck. Iya. Maka buat teman-teman yang hidupnya ngerasa stuck nih, aku selalu bilangnya adalah start humble enough untuk mulai menyadari bahwa mungkin di pikiran atau bawah sadar ada yang salah. Di logika atau di belief mungkin ada yang salah. Ada yang salah. Ha. Ini saatnya kalian memprogram ulang, Introspeksi, introspeksi ya, ketemu, kita program ulang. program ulang atau ngehack alam bawah sadarnya, mindsetnya dengan Brain Boost. Yes. Contoh paling gampang gini. Kalau seseorang punya belief, misalnya bisnis itu harus punya modal. Dia punya belief itu. Maka ketika ada bisnis-bisnis yang tidak pakai modal, dia akan bilang, ini mas scam. Ini mah penipuan gitu. Padahal Dia nggak tahu padahal. betul. Dia cuma berasumsi bahwa bisnis harus pakai modal. Itu beliefnya dia. Dia nggak mau pelajarin lagi Nggak ya. mau. Dia tutup aja semuanya. Iya. Sudah menutup mental block. Exactly. Akhirnya dia nggak punya modal juga. Dia nggak bisnis-bisnis juga. Betul. Kerjaan sekarang dia stuck. Betul. Macet semuanya. Hanya karena dia punya belief itu. Betul. Ya kan? Oke. So, belief adalah cuma sebuah ide yang terkonfirmasi berulang kali sehingga menjadi kebenaran bagi pemilik ide tadi. That's belief. Oke. Jadi- Berarti sekarang sebenarnya adalah bagaimana caranya kita mengubah beliefnya kita ya. Kalau dia mau nyadarin. Iya. Nah, tapi namanya belief itu biasanya adalah itu kebenaran. Nggak ada orang mau mengubah kebenaran hidupnya. Kecuali dia nyadar. Tapi kan belief atau kebenaran itu kan kebenaran menurut versinya dia kan. Iya, tapi Kayak tadi berdasarkan pengalaman dia. iya, tapi bagi dia kan apa yang perlu diubah. Ya, Kan betul. gue sih. bener. Iya. Orang lain yang salah kan gitu. Iya. Tapi pertanyaannya sebenarnya gini, belief itu tidak pernah tentang benar salah. Belief itu tentang berguna nggak buat hidup lu. Setuju banget. That's it. Iya. Gitu. Iya. Apalah aku, Denny Santoso, nyalahin belief orang lain, nggak ada gunanya. Betul. Gitu. Pertanyaannya selalu kayak, belief itu berguna nggak buat lo? Kalau berguna terusin. Iya. Ya. Kalau nggak berguna, lu ngapain pertahanin? Ya, setuju sih. That's it gitu. Aku nggak punya hak untuk lu bener lu salah. Iya. Gitu. Nggak boleh judge orang lah ya. Yang Koko Gitu. selalu ajarin ya. Kita nggak usah judge orang Karena ya. kita semua benar menurut versi kita. Betul. Kita Nggak ada yang semua salah. Ya. Wah, dalam nih ya hari ini ya Sobat Kripto kita ngobrolnya ya. Memang bukan tentang project kripto, bukan saya undang bos exchange atau bursa kripto, tapi justru seperti yang tadi saya bilang di awal, ini justru satu support system atau mindset yang paling penting. Karena kalau kita bisa mengubah mindset dan mengubah belief kita, bukan cuma di dunia trading. Saya melihat Kodeni ini hari ini 1 jam, udah hampir 1 jam berkesempatan ngobrol. Saya melihat Kodeni ini bagi saya sukses dari segala aspek. Dalam artian, Amin. iya kan gue ya, bener nggak? Amin. Kita tuh sukses nggak cuma soal uang. Ada Iya. orang yang sukanya pamer mobil lah, pamer jam tangan lah, bla bla bla. Itu hanya satu aspek kesuksesan. Iya. Ya kan? Dia begitu karena itulah yang dia miliki. Dia nggak miliki hal lain yang untuk dipamerin. Mungkin keluarganya berantakan. Atau Iya, apa, ya kan? maybe, Hubungan dia iya. dengan yang lain nggak baik. Bisa saja. Tapi justru di sini saya melihat Kodeni dengan mindsetnya yang begitu baik, udah terprogram maksudnya semua aspek kehidupannya tuh
positif. Biar Itu fun. Iya, itu yang ingin kita cari. Ya, itu kan Biar happy kan. Biar happy. Bener nggak? Kalau masalah duit, goal itu beda lah. Itu tiap orang beda-beda lah. Tiap orang beda-beda. Beda. Ada orang yang harus punya McLaren, ada orang yang punya Innova aja udah happy. Yes, Bener benar. nggak? Yang penting kan happy-nya. Yang Bener penting nggak, happy. Ko, ya? Benar. Ya, jadi kalau bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Brand Boost, saran saya pelajarin. Saya sendiri udah kira-kira 1-2 minggu lah mendengarkan. Walaupun kadang-kadang masih ada bolong. Semoga nanti saya bisa fokus mendengarkan audio-audio, memprogram ulang otak saya sehingga dalam sisi trading saya bisa lebih baik lagi. Karena ya namanya trader pasti ada loss, ada Pasti. minusnya. Pasti. Ya, Ko, ya. Yes. Ya, jadi kayaknya udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Ko Denny, thank you banget. Thank you so much, bro. Sudah mau luangin waktu yang padahal tadi lagi jalan-jalan aja kan ke sini kan. Besok pulang ke Malang, lagi ya. Ya. Nanti lain kali kalau misalnya kita ada kesempatan lagi kapanpun, kalau saya ke Malang juga, Siap. saya mampir-mampir ke Ko Denny. Siap. Oke. Terima kasih. Thank you. Kalau gitu teman-teman, saya dan Ko Denny izin pamit dulu. Jangan lupa ya harus submit atau pelajari apa itu Brand Boost. Dan bagi teman-teman yang suka trading, tadi ada 3 dari Ko Denny, 1 Pro Trader, Ya, money terus magnet. Money Magnet itu penting Let banget. go of the past. Dan kalau ada masalah trauma, masalah yang agak berat, dengerin yang Let Go of the Past. Nah, 3 Yes. ini aja coba praktekkan dulu kira-kira 1-3 bulan lah. Pasti kalian akan bisa merubah hidup kalian. Oke? Mantap. Thank you semuanya. Salam cuan, bye Sobat Kripto.